Selamat sore. Selamat. Hmm, Terima kasih telah bersedia menerima kedatangan kami di sini. Sebelum kami mulai wawancara, saya akan memperkenalkan nama saya Maria Sri Maya Ingo, bisa dipanggil Maya. Saya selaku di sini sebagai penyiar. Langsung saja, sebelumnya kami minta maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu prioritas kerja Bapak. Maksud kedatangan kami di sini untuk menjelajah budaya adat Manggarai pada umumnya, dan ada pun beberapa hal yang akan kami ajukan. Yang pertama, sejarah Kampung Runus. Yang kedua, sistem sosial masyarakat. Yang ketiga, sistem mata pencarian. Yang keempat, sistem religi. Yang kelima, permainan tradisional. Yang keenam, tarian tradisional. Yang ketujuh, pakaian adat. Yang kedelapan, musik tradisional. Yang kesembilan, makanan kuliner. Langsung saja saya serahkan ke teman saya yang menanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Sebelumnya perkenalkan dulu. Selamat sore Om, perkenalkan nama saya Francisca Saprianade dari PhD. Saya mau bertanya sejarah Kampung Runus dan sistem sosial kemasyarakatan. Ya, baik. Om, kenal. Nama saya Kusmas Masu. Tempatan lahir pasti di Runus juga. Sudah punya istri, anak 3. Terus yang berkaitan dengan pertanyaan yang anak sampaikan kepada saya, yang pertama saya minta maaf karena yang bisa mewawancarai yang sebenarnya tadi ada bapak kecil saya. Nah, beliau masih ada halangan, entah halangan apa juga saya juga tidak tahu, sehingga baiklah kesempatan ini saya bisa menjelaskan bagaimana Kampung Runus ini yang sebenarnya. Kampung Runus ini dulu dia ada kampung lama, Natar, Kampung Gulun, bukan Runus. Dia Gulun, sejak awal Gulun. Gulun itu ada Vaik Luhur, itu bahasa Rajong. Vaik itu air, nama air Luhur, nama kampung itu Gulun. Perkembangan dari kampung besar, dari kampung adat dulu, itu kampung, sekarang sudah ada Kampung Runus. Kampung Runus itu keseluruhan. Tetapi di sini ada kampung kembang, ada berapa anak kampung dari Kampung Runus. Umumnya sebut Kampung Runus, tetapi bagi lagi berapa anak kampung. Nah, dari berbagai anak kampung ini ada 3 anak kampung yang di sini ada punya otonomi. Ada Natar Lampa, itu Baik Nazang, Kampung Lampa di sana itu ada orang tuanya yang mengatur. Istilah bahasa Razong, Gae Natar Lami Baik atau Narang Natar Lami Baik. Itu berarti ada orang tua yang menerima penyerahan dari sini. Lalu Natar Runus itu ada orang tuanya juga penyerahan dari sini. Sampai ada istilah Sesetopok. Sesetopok itu berarti ada orang tua dari sana untuk minta supaya dia bisa kaki caci, bisa raga. Itu kaki caci di sana. Sehingga dari sini kasih satu tempat untuk dia bisa raga. Terus di sini Kampung Kembang. Kampung Kembang ini dia punya airnya baik di bawah. Ada orang tuanya di sini. Orang tua yang Narang Natar Lami Baik itu ada bapak kepala desa. Dia sebagai pemerintah, tetapi secara adatnya juga dia tuang tanah. Nah, kalau di sini kampung itu tenong, di sini rumah. Kalau berbicara soal rumah gunung, itu di sini. Nah, itu sekilas keseluruhan soal Kampung Runus. Sampai adanya Kampung Runus sebut war di luar sebut Kampung Runus itu dibagi jadi
tiga itu kampung yang ada punya adat istiadatnya, ada budayanya. Itu yang berkaitan keseluruhan Kampung Runus. Adanya Kampung Runus itu sejarah. Dia muncul dari berbagai suku. Ada yang suku yang dari sana gabung di sini. Ada istilah tampang lupoi. Itu berarti mereka gabung ke sini. Yang dari suku-suku lain, dari kampung-kampung lain, bukan racung asli. Itu sekilas saya hanya untuk Natar Runus itu, posisi Natar Runus. Kira-kira pertanyaan apa yang disampaikan oleh Ade, kalau memang kurang saya bisa jelaskan lagi. Yang maksud Ade yang berkaitan dengan Kampung Runus itu, latar belakang Kampung Runus atau apa? Sejarahnya. Dan itu tadi sejarahnya Kampung Runus itu. Ada Natar Gulun, Kampung Runus. Dulu tuh Gulun. Sekarang sudah Runus. Itu perpindahan dari Kampung Lama ke Kampung Baru yang disebut Kampung Runus. Tapi dia dulu ada Kampung Lama. Kampung Lama itu Gulun. Itu kalau Runus. Nah, kalau Kembang itu ada Kampung Tubi. Di sini. Seperti di sini rumah itu Tubi. Lalu ada tuan tanah di bawah Bapak Kepala Desa itu muncul dari berbagai suku di sini, dari berbagai suku. Tetapi yang paling di sini itu suku Mujur dan Induk itu Mujur. Memang ada beberapa suku. Iya, di sini dia ada gotong royong itu biasa. Terus gotong royong. Lalu saat acara adat dia istilah bahasa umumnya Manggarai itu Pak Ngolo mengungsi. Nah, kami punya bahasa Pak Ngolo kurmosi. Contoh seperti duka tadi, musibah di desa dan asli Kampung Runus tadi, itu dari berbagai anak kampung itu terlibat semua soal sosial ya, bukan sosial apa segala macam, baik pokoknya umumnya gotong royong itu pasti jelas, dan bukan membangkang pemerintah dari berbagai lembaga, bukan membangkang gereja atau pembangkang pendidikan, tidak, dia sejalan, tidak ada yang ini atau apalagi mungkin kurang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalan dulu, nama saya Liliana Sitamanggus, bisa dipanggil Meli. Saya mahasiswa dari Institut Citra Bakti. Dari di sini saya akan bertanya tentang sistem mata pencaharian dan sistem religinya. Terima kasih Ibu Ade. Soal religius ya, dengan mata pencaharian. Kalau saya kembali ke pertama saya ambil dari bawah mata pencaharian. Kalau mata pencaharian di sini memang secara ekonomi dia belum terlalu merata ya, belum terlalu mapan soal ekonomi yang ada di wilayah Rajong. Belum mapan, khususnya Kampung Runus belum. Karena soal mata pencaharian itu ada yang lewat kerja kebun, pergi harian, terus ya, pendapatannya satu bulan hanya sedikit saja, tidak memuaskan. Itu soal mata pencaharian. Ada yang pergi mencari nafkah di luar negeri, hanya karena di sini ekonomi kurang, belum mapan ekonomi di sini. Itu soal mata pencaharian. Terus soal apa tadi? Bahasa apa? Kita apa? Iya. Kalau di sini 100% agama Katolik,
dan beribadah hari Minggu itu pasti, perayaan Natal itu pasti, Paskah, tahun baru bersama, ada syukur panen juga ada. Itu kalau sistemnya itu mungkin kurang. Sistem religi mungkin terhadap nenek moyang. Iya, kalau terhadap nenek moyang itu pasti, menyembah nenek moyang itu pasti. Waktu acara pokok sekom kita mugi itu pasti kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada leluhur. Itu pasti. Kasih makan leluhur itu jelas. Itu saat nenek moyang di mana tempat-tempat bersejarah itu pasti kita ada yang pilih pasang lilin untuk kenangkan leluhur. Ada yang pergi bawa telur ayam untuk apa segala macam, pinang, itu untuk nenek moyang. Terus saat acara adat itu pasti sedikit nasi daging, hati ayam atau hati babi itu kasih kepada nenek moyang, itu jelas. Terus saat acara adat. Terus mungkin ada yang lain yang berkaitan itu. Selanjutnya penanya yang ketiga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alvesiana Alvira Tundasi, biasa dipanggil Ratna, Prodi PDST, semester 1. Ya. Saya mau bertanya mengenai permainan dan tarian yang ada di kampung ini. Oh, ya. Kalau permainan dulu, kalau dulu sejak orang tua dulu itu sampai kami dapat itu adalah permainan golong ajo. Itu jelas ada permainan golong ajo. Terus itu satu, lalu yang kedua taka-maka, gasing itu ada. Itu taka-maka, permainan golong ajo. Terus dua yang permainan biro permainan tidak ya. Itu yang sering kemiri, main banga keluar kemiring yang sering anak laku lakukan soal bagaimana cara banga kelu. Itu ada 3 permainan yang sempat kami lihat dan sering kami buat dulu. Golong ajo atau sebut juga golong ajo itu cara bagaimana tahu saya. Ada gasing tadi, ada kemiri, itu yang sering. Lalu terus soal apa lagi tadi yang kedua? Tarian di sini itu adalah danding, tandak malam. Danding itu bila mana saat acara apa tandak itu dia ada punya acara. Tandak itu satu saat penting besar ya, seperti ganuwi di sini. Ganuwi itu berarti ada gendang, ada caci, paginya ada caci, malamnya main gendang, ada gendang, ada gong, itu jelas. Itu malamnya tandak, terus pakaian yang biasa pakai saat contoh kalau penting besar kemana saja yang dari sini memakai kabupaten itu adalah pakai pakaian rombeng rajong, ada rombeng. Sampai sekarang ada topi rombeng rajong, ada topi rajong. Dan pakai pakaian itu ada kena pakaian rombeng rajong, ada kebaya putih di situ, ada lipa, itu ada pakaian sanggar sekarang itu untuk serajong seluruh atau di rumus. Kalau rumus yang pegang itu barang sanggar budaya yang ada di rumus itu dari untuk Kecamatan Elar hanya yang ada di rumus untuk Kecamatan Elar Selatan sejak Elar Raya dulu. Itu soal tarian. Terus permainan tarian tuh ada dalam saat tandak tuh ada
Zai bahasa Indonesia apa kan? Jai. Ada jai. Bahasa Jai. Itu sering. Terus kelengkapan yang lain ada kedanda, ada gong, ada gendang. Itu jelas ada giring di kaki. Itu yang biasa di runus. Giring, gendang, gong, kedanda. Terus kegiatan tersebut apakah dilakukan setiap hari atau Dia satu tahun ada berapa acara pokok sekolah. Acara gan beton dia tidak ada acara daring seperti pakai pakaian tersebut. Dia hanya ada di itu untuk terus ada juga rumah-rumah di luar. Hanya sebelum di sini baru bisa buka rumah keluar, bisa acara rumah-rumah di luar sebelum di sini. Itu kan beton tidak untuk pakai pakaian itu. Terus dengan kosu hanya tanda danding yang disebut danding malam itu kan kosu danding, mau mensyukuri supaya kepada Tuhan supaya padi ini bisa panen dengan baik. Terus setelah kan kosu masih ada tanda kecil yang lain, tapi secara yang besar-besar saja. Kalau kita pakai yang terkecil yang ada di rumus ini namanya sampai lusa. Kalau ada bisa selesai ini sampai lusa. Yang besar itu seperti pertanyaan ada tadi, yang bisa itu hanya saat ganubi pokok sekon kena alzo, itu bahasa di sini. Itu pada bulan-bulan sekarang seperti di Teong tadi itu, caci itu juga malam itu alat-alat peraga itu mulai sudah ada gendang, ada gong, ada apa segala macam. Itu seperti apa yang saya sampaikan. Tetapi untuk tarian itu jelas gendang, mandat, apa segala macam. Bagian danding itu pasti danding. Dia hanya danding di sini. Ada yang lewat suling juga, tapi tunggu sering di sini hadirnya Bapak Uskup untuk kasih krisma, sakrament krisma. Itu ada yang suli, ada Bapak Tambu, ada Bapak Dong, tetapi yang sering dilakukan oleh orang Rajong di sini yang benar-benar adat itu gong, gendang, giring, danda. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Algiana Yuliamat Rasuddarjaun, biasa dipanggil Kini, Prodi PDSP. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang pakaian adat dan musik tradisional yang ada di Runus. Kalau pakaian adat, terima kasih. Kalau pakaian adat itu tadi yang pertama itu ada lipa, pakaian adat, ada lipa, ada baju putih yang panjang, sapu, ada yang pakai topi rendang rajong tadi, itu sering dikenakan saat acara, tetapi tidak sembarang kita kenakan barang itu di saat acara yang penting luar itu. Itu yang apa yang berkaitan dengan pakaian, bro. Terus dia ada saat tanding perempuan juga ada keranjang, bekaloe, betu spa, itu perempuan, betu spa, ada retu, ada selendang, ada retu, nah apa bahasa Indonesia perempuan lagi mirip pengarah analisan itu yang untuk perempuan model Bali Belo tuh, model Bali Belo. Hanya di sini retunya alatnya pakai marit dengan goreng merah. Itu untuk pakaian. Itu yang di sini ada pesapu, ada baju untuk laki-laki, baju pesapu disebut destar, terus apa panjang putih, celana panjang putih, kain songke.
Itu untuk laki-laki. Terus untuk perempuan satu retu disebut balibelo, dua kebaya, tiga selendang, empat deka keranjang, terus hai. Itu untuk pakaian. Nah, musik tradisional di sini itu hanya gendang. Dulu tuh ada kompeng, tetapi kompeng tidak hanya tiup sembarang saja ya. Itu saat acara jagung ada kompeng yang pakai bambu. Sekarang sudah punah. Untuk di sini sekarang sudah punah, yang disebut kompeng itu sudah punah. Orang tua memang ada orang tua yang bisa, tetapi generasi sekarang tidak bisa untuk pakai itu barang. Kompeng, terus ada suling, hampir punah juga. Nah, tetapi yang biasa di sini ada tentang dangdong, giring, itu musik-musik tradisional yang ada di wilayah Lunus ini. Selain itu tidak ada. Selain itu tidak ada. Lanjut. Khas. Kalau dulu nasi jagung dulu, sekarang nasi jagung tapi tidak ada roti. Roti kalau di kota baru bisa beli. Tapi kalau khas orang Rajong itu satu nasi jagung, dulu jagung, nasi, ubi, itu jenis umbi-umbian, beras, kan, pisang, ada di sini bisa makan, tapi kalau khas sekarang tidak nasi jagung itu. Sekian saja hasil wawancara kami hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Bapak yang telah melayani kami dengan baik. Kiranya budi baik Bapak sekalian akan kami sholat kenal. Dari tempat ini saya mewakili Bapak meminta maaf mungkin kedatangan kami sangat merepotkan Bapak sekalian, ataupun selama wawancara berlangsung ada tingkah atau baik kurang berkenan. Biar semuanya Rantang rudakai saya Gelang kue tai Naca mau mangge Rantang rudakai Sobat tadi kebetulan saya cari adik mereka sampai di rumah, sampai di rumah itu bapak tua dibilangnya tidak ada. Kemudian dari kesini cari adik mereka, saya khawatir, saya kecewa, dan itu saya hanya mau, saya terus terang secara pribadi ini anak emas Tan Zao, Adeng Zao, Urang Zao, anak Zao, mereka rugi. Kot hanya maaf, kot kata maaf pun Zao agumi. Aduh, tibon, aduh tali main dalam lawan main hanya Zao sudah minta maaf kumi. Mereka rugi kot. Jangan marah karena yang sebenarnya waktu Mei sebenarnya kemarin, tetapi hanya karena nak ngobrol. Saya sudah sampaikan bahwa memang beliau bapak tua tadi itu, tetapi ini saya
Walaupun itu Bapak tua pasti seperti apa yang saya sampaikan. Yakin itu pasti seperti apa yang saya jelaskan. Kau jangan marah Ade, terima kasih sempat Ade hadir di satunya rumah ini melalui orang Suren Budaya Manggarai. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Boleh.